Nah, kadang-kadang ada yang berpikir, enak ya jadi orang yang kaya, mau melakukan kebaikan, gampang banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Bertemu lagi, berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini di channel yang kita dukung, channel yang kita kembangkan. Dimana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Teman-teman semuanya, diawali dengan doa seperti biasa. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, masih bersemangat, selalu dimudahkan dalam segala urusan, dan pastinya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman karena masih menyimak dan setia dengan konten-konten yang MOC sajikan. Hari ini kita ingin kembali sharing tentang 1001 jalan kebaikan. Yuk kita simak. Sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada, tanpa terasa tahun 2020 sudah mau selesai. Ini sudah masuk di bulan Desember, minggu kedua ya, kalau nggak salah ya, hampir mau minggu ketiga. Artinya sesaat lagi kita akan meninggalkan Desember dan meninggalkan tahun 2020. Sebuah evaluasi mesti kita lakukan. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan apa sejauh ini. Karena mestinya apa sih yang bisa kita lakukan kecuali kebaikan demi kebaikan. Tapi masalahnya adalah banyak memang kebaikan yang bisa kita lakukan, tetapi banyak juga cara kita berpikir untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu sehingga tidak jadi kita lakukan. Nah, hari ini kita ingin mencoba sharing bagaimana sih kita bisa menemukan cara agar kebaikan-kebaikan itu bisa kita lakukan. 1001 jalan kebaikan yang sudah Allah berikan. Kadang-kadang ketika kita mau melakukan sebuah kebaikan, kita harus berpikir, jangan-jangan nanti seperti ini. Bagaimana ya kalau nanti seperti ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya kita hanya berpikir, takut untuk melakukan kebaikan, so akhirnya kebaikan itu tidak kita lakukan sama sekali. Nah, itu sesuatu yang wajar, yang normal, tetapi bukan berarti yang normal dan wajar itu baik dan benar. Perlu ada sesuatu yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi menemukan kebuntuan untuk berpikir 1000 kali menemukan jalan kebaikan. Kebaikan itu pintunya banyak, tinggal kita mau atau tidak melakukan sebuah kebaikan. Nah, kadang-kadang ada yang berpikir, enak ya jadi orang yang kaya, mau melakukan kebaikan gampang banget gitu ya. Mau melakukan sedekah, ya kaya kan gampang aja ya. Mau umroh berkali-kali tiap tahun, kemudian ya intinya kadang-kadang ada yang ngomong enak banget jadi orang kaya, surga itu bisa dibeli gitu ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, tetapi sebenarnya itu hal yang keliru, bahwa kaya dan miskin tidak bisa menjadi tolak ukur adanya sebuah kebaikan. Sebagian orang yang mengatakan bahwa enak banget jadi orang kaya, bisa melakukan kebaikan dengan mudah gitu ya. Ini biasanya adalah orang-orang yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi ya, kurang berada, ya semestinya lumrah ya, kita sering juga mendengar ya, itu wajar ataupun lumrah dilakukan oleh orang-orang yang kurang beruntung. Tapi sekali lagi seperti saya tadi sampaikan bahwa yang lumrah, yang wajar itu belum tentu baik dan benar. Perlu ada pelurusan, perlu harus kita benerin gitu ya. Nah, miskin kaya, orang berada, orang kurang berada itu tidak menjadi ukuran untuk bisa melakukan sebuah kebaikan. Itu ya. Kuncinya bahwa kebaikan itu muncul bukan hanya dari orang miskin, orang kaya. Kesempatan semuanya sama. Allah meluaskan rezeki bagi hamba-hambanya yang Dia kehendaki, sebagaimana juga Allah menyempitkan rezeki bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Artinya miskin, kaya, ya, berada ataupun tidak, itu adalah bagian dari ujian Allah yang sama-sama sebenarnya berpotensi untuk
jalan kebaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil peluang dari setiap yang Allah berikan. Apakah kita diberikan kelapangan rezeki ataupun kesempitan dalam rezeki atau kurang beruntung, semuanya memiliki potensi atau peluang yang sama untuk bisa menghadirkan jalan-jalan kebaikan. Ketika ada sebagian dari saudara-saudara kita yang diberikan kemudahan dalam mencari rezeki atau juga yang diberikan kesempitan, kesulitan di dalam mencari rezeki, sehingga ada istilah kaya dan miskin. Apakah itu kemudian menjadikan opini bahwa ini adalah ketidakadilan Allah? Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari pikiran-pikiran seperti itu. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil, bahwa kaya dan miskin adalah dalam ketetapan Allah yang selalu mengandung hikmah dan pembelajaran bagi kita semuanya. Allah adalah sebaik-baiknya perencana, sehingga kita tidak boleh berpikiran sedikit pun bahwa Allah itu tidak adil. Allah adalah maha adil dengan segala perencanaan yang terbaik. Yakinlah bahwa adanya kaya dan miskin, ya, beruntung ataupun tidak kita di dalam mencari rezeki, ini adalah bukti dari kemahaesaan Allah. Ini adalah bukti dari kemahakuasaan Allah dalam menjadikan diri kita itu bisa melakukan jalan-jalan kebaikan. Kaya ataupun miskin sejatinya adalah ujian dari Allah, dan setiap ujian pastinya akan menjadikan sebuah jalan kebaikan bagi mereka yang bisa menyikapinya dengan baik. Orang yang berada atau diberikan kelapangan dalam rezekinya, ataupun orang yang kurang berada karena sempit rezekinya, itu sejatinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ujian adalah hikmah yang bisa kita ambil sebagai jalan kebaikan untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan ada yang berada, ada yang kurang beruntung. Maka Allah juga menghadirkan sifat sabar dan rasa bersyukur bagi kita semuanya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai kita kehilangan jalan menuju kebaikan. Karena untuk mendapatkan pundi-pundi amal kebaikan itu dapat dilakukan oleh siapapun dengan cara yang tidak sama satu sama yang lain, sehingga kesempatannya, peluangnya sama, baik orang yang diberikan kelapangan rezeki maupun orang yang diberikan kesempitan dalam rezekinya. So, teman-teman semuanya, jangan sampai kita beralasan bahwa kita masih belum diberikan kelapangan rezeki sehingga tidak mau melakukan amal-amal kebaikan. Justru dengan ujian Allah kita diberikan kesempitan ataupun kesulitan di dalam memperoleh rezeki. Itu adalah peluang yang terbaik bagi kita untuk bisa menjalankan jalan-jalan kebaikan. Nah, sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada, sebagian besar dari kita di masyarakat memang berasumsi bahwa ketika kita kurang beruntung, kita mendapatkan kesempatan yang lebih sedikit untuk bisa beramal, melakukan kebaikan-kebaikan dengan yang kategori besar, ya, kategori besar secara kasat mata. Misalnya kita tidak bisa umroh, kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan skala yang besar karena ketidakberuntungan kita itu. Ketika orang-orang kemudian meratapi ketidakberuntungannya sehingga menunggu, ya, saat yang tepat nanti kalau sudah dapat harta, sudah mendapatkan rezeki yang banyak sehingga bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan kacamata skala yang besar, menurut dia ini adalah hal yang kurang tepat. Padahal semuanya diberikan kesempatan yang sama. Setiap hari kita bisa beribadah, berzikir, menebarkan senyum kepada sesamanya, bersilaturahmi. Itu adalah jalan-jalan kebaikan yang Allah siapkan. Tinggal kita bisa melakukan atau tidak. Itu banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan ibadah-ibadah yang sangat ringan dan mudah untuk kita lakukan. So, jangan sampai kita terjebak dengan jebakan setan. Setan menjebak kita dengan fokus dengan amalan-amalan yang besar yang tidak bisa kita lakukan, sehingga kita tidak melakukan amalan-amalan yang kecil yang akhirnya terlupakan. Itulah jebakan-jebakan setan yang harus kita hindari. Lakukan kebaikan, lakukan semua jalan-jalan kebaikan yang sudah Allah siapkan untuk kita. Karena sebenarnya teman-teman, kebaikan-kebaikan yang ringan, yang sepele, ya, itu justru punya potensi pahala yang besar karena dilakukan dengan ikhlas. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu terhindar dari sifat-sifat ria, tidak bisa dipamerkan, ya. Orang berbuat baik dengan senyum kepada saudara, ya, kemudian bersilaturahmi, ya, membantu hal-hal yang kecil, itu kan hal-hal sepele yang kita bisa lakukan dengan ikhlas, tidak perlu dipamerkan karena memang nggak pantas dipamerkan misalnya, ya.
dan peluangnya lebih besar daripada amal-amal yang gede, amal-amal yang kelihatan besar di mata manusia ya. Tiap tahun umroh misalnya bisa bersedekah dengan ratusan juta, membangun masjid dan sebagainya. Tapi itu rawan dengan sifat-sifat riya karena ingin dipuji, ingin pamer dan sebagainya. Jadi mana yang lebih baik? Tentu semuanya baik asalkan kita bisa ikhlas, tidak menggunakan jalan-jalan kebaikan itu dengan riya dan sebagainya. So teman-teman tetap bersemangat, apapun yang kita alami hari ini, apapun yang menjadi status kita, apakah kita saat ini sedang dalam kondisi lapang ataupun masih diuji dengan kesempitan di dalam rezeki, lakukan saja jalan-jalan kebaikan ini harus terus kita lewati. Banyak cara yang bisa kita lakukan, banyak jalan yang harus kita lalui untuk terus menebarkan kebaikan. Dengan demikian teman-teman, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti berbuat baik. Yuk bareng-bareng kita melakukan perbaikan untuk diri kita dengan melakukan jalan-jalan kebaikan yang sudah Allah berikan. 1001 jalan kebaikan sudah ada di depan kita, tinggal kita mau melakukannya atau tidak. Jadi itu teman-teman semuanya yang kita ingin sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ringan tetapi bisa membawa hikmah dan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit, saya ingin mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terima kasih yang setinggi-tingginya untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini, untuk teman-teman yang terus mensupport dan membantu kita dalam mengembangkan channel yang kita dukung bersama ini. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa channel ini bermanfaat dan bisa kita kembangkan untuk orang banyak, yuk terus dukung dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk menuliskan komentar sebagai sarana untuk kita bersilaturahmi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.